Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Satu Jiwa Satu Dunia, ruang obrolan santai tapi bermakna dengan sudut pandang Islam ala Gen Z. Aku Muti Dan aku Salma. Untuk podcast Satu Jiwa Satu Dunia, kita akan banyak membahas mengenai apa yang dekat dengan kehidupan Gen Z. Dan pastinya gak cuma ngobrolin fakta tanpa ada sudut pandang. Kita akan coba menyikapinya dengan sudut pandang Islam. Betul sekali Kak Salma. Sesuai dengan nama programnya, Satu Jiwa Satu Dunia sebenarnya menggambarkan bahwa Muslim itu merupakan satu tubuh yang idealnya dinaungi di dalam satu wadah, yaitu Islam itu sendiri. Nah, untuk episode perdana kita hari ini, kita mau bahas mengenai apa sih Kak Salma? Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas seputar interaksi antara perempuan dan laki-laki. Yang ternyata saat ini interaksi tersebut bebas banget, kayak gak ada rem. Banyak nih contohnya yang mungkin sering terjadi di sekitar kita. Misalnya, chatting intens, bercanda berlebihan, nongkrong bareng, atau touchy-touchy dikit. Yang semua itu dibalut label teman doang kok. Padahal dari hal-hal biasa kayak gitu, bakal sering muncul tuh hal yang gak biasa ya. Kayak misalnya perasaan, godaan, dan akhirnya pelanggaran. Betul sekali Kak. Yang lebih parahnya, semua itu dianggap biasa aja. Kayak udah jadi tren. Banyak dari kita yang gak sadar nih, udah ikut-ikutan tren hanya karena takut dianggap gak gaul, gak update, atau bahkan aneh. Yang parahnya lagi, kadang yang menjaga itu justru dibilang kudet, gak santai, bahkan soal. Dan kalau gak punya teman lawan jenis, malah dibilang cupu. Hal-hal kayak gitu bikin kita akhirnya bingung sendiri gak sih Kak? Suka membenarkan sesuatu karena hal itu banyak yang melakukan dan sudah biasa terjadi. Ditambah lagi, gak banyak nih orang yang negur kita ketika itu terjadi di depan mata. Entah karena gak berani atau terlalu apatis. Gak mau deh terlalu ikut campur masalah orang lain. Nah, itulah Kak, pentingnya kita lihat sudut pandang dari Islam. Biar setiap perbuatan kita tuh gak disetir oleh tren atau kebiasaan yang ternyata gak benar. Karena dalam Islam itu jelas banget mengatur interaksi lawan jenis. Sumber aturannya juga jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyiptain manusia itu sendiri. Sehingga kita tidak mudah dikekang, tapi juga buat penjagaan kehormatan dan hati kita sendiri. Dan menjaga itu bukan berarti kita benci lawan jenis ya Kak. Tapi kita sadar bahwa ada batas agar hati kita nggak kebablasan. Karena jujur aja, seringkali yang dianggap cuma teman itu jadi pintu awal baper. Dosa kecil yang terus numpuk dan akhirnya jadi beban besar di hati. Apalagi buat kita sebagai perempuan. Karena itulah di dalam Islam ada yang disebut ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dunia saat ini tidak memberikan aturan jelas berkaitan sama interaksi seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Asalkan mau saling mau, ya bebas berinteraksi tanpa ada batasan tertentu. Akhirnya bisa banget nantinya terjadi kemaksiatan, antara lain terjadi kholwat, yaitu laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Padahal kholwat itu dilarang oleh Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Janganlah sekali-kali seseorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Wah, iya ya Kak. Dan kalau sudah campur baur atau bahkan berdua-duaan kayak gitu, pasti ada peluang terjadinya pelecehan seksual, seperti persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Contohnya, kayak fakta yang pernah terjadi dan masuk ke berita, ada mahasiswi yang sedang berkonsul dengan dosennya dan malah terjadi pelecehan seksual. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam Islam itu suatu yang ada campur baur antara laki-laki dan perempuan atau berdua-duaan kayak gitu adalah haram. Masya Allah. Jadi memang gak bisa ya kalau kita itu sebebas itu dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, itulah mengapa kita harus mengikuti syariat dan ketentuan dari Allah. Ini baru sedikit penjagaan Islam. Masih banyak lagi sebetulnya, apalagi berkaitan ikhtilat tadi. Ada penjelasan lebih lanjutnya. Wah, bisa banget nih kita bahas di podcast-podcast kita selanjutnya. Biar kita bisa tetap menjadi Gen Z yang taat sama Allah di tengah-tengah kebiasaan-kebiasaan yang ternyata gak benar, cuma karena banyak yang melakukan. Yaps, dan Gen Z yang keren itu bukan yang ngikutin semua, tapi yang tahu batasan. Karena menjaga itu berani jadi beda, asal benar, sesuai apa yang Allah mau.
Gimana caranya biar kita tahu aktivitas seperti apa yang harusnya kita lakukan agar terus mendapatkan ridhonya Allah? Yaitu dengan cara menuntut ilmu atau belajar. Mulai dari yang mudah, yaitu lewat buku atau sosial media yang sumbernya harus terpercaya ya, atau dengan guru yang pasti lebih aman dan terpercaya. Setuju. Nah, buat kamu yang lagi struggle menjaga diri, kamu tuh nggak cupu ya. Justru kamu luar biasa karena berani tahan godaan zaman. Selain itu, biar tetap istiqomah, coba deh cari circle yang salihah biar bisa saling ngingetin satu sama lain. Pasti lebih bisa buat nguatin untuk jaga diri. Betul. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa kita itu nggak hidup buat validasi manusia, tapi untuk menggapai ridhonya. Amin. Makasih ya udah dengerin. Jangan lupa stay tune terus di podcast Satu Jiwa Satu Dunia bareng kami buat obrolan ringan tapi bermakna selanjutnya. Sampai jumpa. Jaga hati, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.